akan berbicara di sesi ini sudah hadir. Ada Pak Bayu dari Uniera, ada Pak Ricardo Nanuru dari UKIM, ada Pak Yopi Engel dari UKSW, dan ada Pak Fibri Nugroho dari Sangkakala Salatiga. Dan sesi ini akan dipandu oleh Pak Puri Marbun sebagai moderator kita. Memang masih ada 2 menit menuju pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Tapi karena semua sudah lengkap, baiklah saya serahkan kepada Pak Purim untuk langsung memandu sesi kita di sore hari ini. Mari silakan Pak Purim. Baik, terima kasih Bu Dirlak. Selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Senang jumpa kembali di siang ini. Tentu kebahagiaan kita adalah karena kita akan mendapatkan hal-hal yang baru, bahkan juga akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang bisa menolong kita untuk lebih mampu membuat proposal penelitian, dan termasuk juga adalah penulisan jurnal internasional terindeks. Kita berharap bahwa setelah acara ini semuanya bisa kita lalui dengan baik dan hasil tentu maksimal. Nah, ada baik kalau saya perkenalkan beberapa narasumber pada hari ini, sekolah-sekolah anggota yang akan presentasi tentang pengalaman mereka. Walaupun tadi Ibu Dirlak sudah memberi sedikit informasi tentang 4 narasumber tersebut, tapi menurut saya, ya tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Walaupun saya tahu sudah banyak juga kita yang kenal mereka, gitu kan. Kerap kali kita jumpa lagi di agenda yang sama, atau mungkin di berbagai macam agenda, ya tentu menjadi sangat penting. Nah, yang pertama adalah kita, narasumber yang pertama, Bapak Fibri Jatinugroho. Beliau ini adalah dari institusi STT Sangkakala ya. Kalau saya bacakan semua, rasanya mungkin habis waktu hanya bacakan biodata, sebab ini banyak sekali, lembarannya saja bisa 4 halaman, 5 slide, 7 slide, 10 slide. Jadi saya tidak akan menjelaskan satu-satu, tapi intisarinya adalah beliau ini adalah dari STT Sangkakala, kalau tidak salah sekarang masih menjabat sebagai Waket 1 ya, bidang akademik ya. Ya, nanti kita akan menimba pengalaman-pengalaman dari beliau, apa saja yang sudah pernah dialami ataupun akan berbagi cerita dengan kita. Saya pikir itu akan membawa kita kepada pengalaman yang baru. Kemudian ada narasumber yang kedua, Pak Bayu ya, Bayu Acil Sajab ya. Ini dari Uniera. Nah, saya lihat dari biodata para narasumber, beliau ini adalah paling paling muda ya. Bayangkan, muda saja sudah begini hasil capaiannya. Saya sih tidak bisa baca satu persatu, banyak sekali nih. Sama ini dengan yang pertama tadi. Pak Bayu selamat siang, Pak Fibri juga selamat siang. Semoga bisa berbagi dengan kita yang akan kemudian mendorong para dosen-dosen dan juga institusi di lingkungan Persetia untuk semakin semakin oke di dalam penelitian dan juga penulisan karya ilmiah yang jurnal internasional terindeks. Nah, ada juga narasumber yang ketiga, Pak Ricardo Pridomnanuru ya. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih sudah bersama dengan kita pada hari ini. Ini beliau dari UKIM, Ambon ya. Dari UKIM. Saya juga melihat ini CV mereka ini memang banyak sekali ya. Luar biasa ya, pengalamannya bukan cuma yang menulis, bukan cuma hanya meneliti, tapi juga reviewer gitu kan. Kemudian juga ada asesor jurnal ilmiah. Wah, luar biasa. Saya rasa ini adalah narasumber yang tepat untuk menolong kita pada hari ini. Ya, sekali lagi selamat siang Pak Ricardo, Tuhan berkati, semoga nanti menolong kita dalam banyak hal. Nah, dari 4 narasumber ini Pak Yakob tadi disebut Pak Yopi ya, itu sebutan Ibu Dirlak. Nah, ini rasanya CV yang paling singkat ya. Karena di sini disebutkan dosen Fakultas Teologi UKSW,
Januari 2003 sampai sekarang. Kepakarannya adalah bimbingan konseling ya. Kemudian sampai hari ini menjadi Kaprodi Doktor Sosiologi Agama UKSW dari 2017 sampai dengan sekarang. Tapi saudara jangan membuat a priori dulu. Walaupun singkat yang namanya biodata ini, yang lain memang tidak perlu dieksplor, tapi saudara pasti yakin ini adalah narasumber yang tepat ya. Saya kira 4 narasumber ini akan berbagai kita dalam 2 jam ke depan. Tentu tidak 2 jam dipakai untuk semuanya. Saya akan membatasi minimal 1 narasumber itu 10-15 menit. Nanti setelah itu taruhan berikutnya waktu kita adalah tanya jawab. Kemudian nanti teman-teman dari seluruh anggota sekolah bersedia akan bisa memberikan kepada kita pertanyaan, kemudian memetakan, pulang menggali juga ilmu melalui pengalaman yang mereka miliki. Terima kasih. Kita akan awali dengan menerima presentasi pengalaman dari Fibri Jatinugroho, Dr. Fibri Jatinugroho dari STT Angkakala, kemudian nanti dari Pak Bayu Uniera, lalu UKIM, Pak Ricardo, kemudian yang terakhir dari UKSW, Pak Yakob tadi ya. Oke, saya persilahkan kepada Pak Fibri untuk memberikan paparannya di siang hari ini. Disilakan, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, selamat pagi, Shalom. Selamat siang. Terima kasih Pak Purim buat perkenalannya, juga Bu Dirlak, Bu Lenta, buat kesempatannya juga semua rekan-rekan panitia. Saya bermaksud untuk sharing aja, berbagi pengalaman terkait dengan apa yang saya alami dan saya lakukan beberapa tahun ini. Nah, saya izin berbagi layar. Nah, saya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman bagaimana mendapatkan dana penelitian eksternal. Nah, kalau tadi kita sudah belajar di sesi yang pertama dari Dikti, Dikbud dan juga Kemenak. Nah, izinkan saya untuk dapat berbagi pengalaman. Saya tidak membatasi dari Dikbud ataupun dari Kemenak, karena bagi saya dana penelitian yang saya alami bisa didapat dari banyak tempat. Sehingga saya mau berbagi pengalaman bagaimana mendapatkan dana penelitian eksternal, bukan dari internal. Sebenarnya motivasinya apa? Nah, sebelum saya menceritakan motivasi saya, sebenarnya ini sedikit profil saya. Nama saya Fibri Jatinugroho, NIDN saya itu IP Nira, nomor registrasi asesor, Sinta, Orchid, Scopus, ini bagian dari identitas peneliti saya di STT Sangkakala, dan yang menjadi ajang saya untuk dapat melakukan penelitian sebenarnya di institusi saya. Di sini ada Pak Yopi, sebenarnya senior saya di UKSW, yang seharusnya tadi di posisi pertama Pak Yopi ya, jadi senior saya. Saya S2 dan S3 dari UKSW, dan di situ tempat untuk menggali ilmu, di mana saya belajar dari Bapak David Samyono, beliau pembimbing sekaligus rekan diskusi, di mana beliau yang memotivasi saya untuk dapat melakukan riset dan memaksimalkan pencarian dana riset. Nah, sebenarnya motivasi pertama ketika saya mencari dana hibah eksternal, pertama karena memang dalam menulis disertasi pada waktu itu saya kekurangan dana. Sehingga bagaimana supaya penelitian bisa berjalan harus mencari dana dari pihak eksternal. Karena waktu itu sponsor untuk penelitian saya terhambat di situ. Karena kekurangan dana, dan almarhum Pak David Samyono pernah bilang kepada saya, kalau kamu pengen jadi dosen hanya sekedar mengajar saja, maka yang terjadi ya seperti itu, karena dosen itu hanya
apa labelnya keren, tapi sebenarnya dosen itu kan pekerjaannya 1 dus, gajinya 1 sen, gitu. Nah, sebab itu ketika kita berbincang soal mencari dana hibah eksternal, satu motivasi yang dari almarhum Pak David, beliau katakan cari penelitian, yang kedua, yang ketiga bangun jejaring, lalu yang keempat sebenarnya motivasi yang terakhir untuk menunjang profesionalisme dosen. Jadi profesionalisme dosen awal-awal ketika saya mencari hibah, dana hibah itu sebenarnya di bagian akhir. Itu merupakan dampak daripada penelitian yang berjalan, dana yang ada, sehingga dosen bisa menjadi lebih profesional di situ. Nah, beberapa pengalaman dana hibah yang saya dapatkan, dari 2015 saya mendapat dana dari Asia Foundation. Asia Foundation dia yang menggawangi tentang keberagaman di Indonesia. Waktu itu saya mengajukan judul penelitian terkait dengan soliditas intrareligi di Jawa Tengah. Jadi bagaimana intrareligi antar gereja itu mereka mempunyai ketegangan yang mempunyai kerukunan antar gereja. Kita tahu di antar gereja terjadi ketegangan-ketegangan. Nah, pada waktu itu terjadi karena ada selisih pendapat antara 2 sinode dan itu pusatnya di Jawa Tengah. Oleh sebab itu saya ajukan dan puji Tuhan mendapat dana dari Asia Foundation 2015. Lalu yang kedua, karena tadi disertasi saya mengalami keterhambatan perihal dana, saya ajukan hibah disertasi. Karena saya ada di Universitas Satya Wacana yang bisa mengajukan hibah disertasi ke Dikti, saya terkait dengan bagaimana komunikasi ritual di objek wisata religi Gunung Mungkus. Itu yang kemudian menjadi disertasi saya. Lalu yang ketiga dari lektur tadi dari Pak Prof. Adilin Sila mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak peluang untuk dapat pendanaan dari Balitbank Kementerian Agama. Nah, 2017 saya berkenalan dengan Litbang Kemenak dari lektur khususnya. Saya dapat dana dari situ dengan satu proposal terkait dengan bagaimana menjadi Kristen dan menjadi Indonesia. Ini terkait dengan bagaimana Kristen yang nasionalis. Seperti itu pokok bahasanya. Saya menawarkan bagaimana kita tetap menjadi Kristen tapi mempunyai identitas keindonesiaan yang kuat. 2018 saya mendapat pendanaan LIPI, itu sebenarnya sama dengan kompetisi-kompetisi penelitian yang tadi disampaikan oleh Prof. Adilin Sila. Di LIPI juga beberapa kali ada kompetisi penelitian. Waktu 2018 saya mendapat pendanaan terkait dengan bagaimana pengelolaan konflik identitas pelajar Kawruh Jiwo di Kabupaten Semarang. Jadi ini terkait dengan bagaimana kepercayaan leluhur atau dalam bahasa lain Kawruh Jiwo itu dia kelompoknya Ki Ageng Suryo Mentaram. Saya konflik identitas yang terjadi sampai di tingkat provinsi sehingga itu menjadi isu yang menarik untuk diangkat. Jadi LIPI mendanai itu di tahun 2018. Lalu dari sisi yang lain ada Balitbangda. Tadi sudah disinggung. Saya lupa dari mana Prof. Heri atau Prof. Sunandar tadi berkata bahwa sebenarnya ada litbang-litbang yang mereka mau mendanai, tersedia pendanaan. Nah, 2018 saya mengakses ke Balitbangda, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Itu terkait dengan, proposal saya terkait dengan daya tahan dan daya jual kearifan lokal. Itu saya mengangkat tentang desa wisata. Bagaimana desa wisata berkembang dan dikembangkan. Itu Balitbangda, mereka mencari peneliti-peneliti yang mau mengajukan riset di situ. Lalu 2019 saya mendapatkan dana penelitian dari Kabupaten Semarang. Ini anak cabang ya dari Balitbangda. Jadi kalau di daerah kabupaten atau kabupaten kota mereka disebut Baren Litbangda. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ya yang menentukan bagaimana kebijakan dan lain sebagainya. Itu saya memotret tentang toleransi di Getasan di tempat saya tinggal dan di daerah kampus saya ada di situ. Nah, bagaimana potret toleransi itu menjadi sebuah konsep yang bisa dikembangkan atau diduplikasi di daerah Kabupaten Semarang.
Lalu 2020 tahun kemarin sampai 2022 saya ini dalam proses penelitian belum selesai. Ini mendapat dari Litbang, dari Badan Litbang Kementerian Kumham, itu terkait dengan lembaga pemasyarakatan yang ramah HAM. Jadi saya sebagai anggota di situ untuk dapat melakukan riset bagaimana lapas-lapas tadi dikembangkan dengan berbasis HAM, hak asasi manusia. Itu sudah dari kementerian-kementerian mereka mencari partner-partner untuk dapat melakukan sebuah pengembangan model konseptual. Dan saya sebagai anggota di situ bersama dengan rekan-rekan yang lain. Nah, saya diberi tugas bagaimana sih strategi mendapatkan dana hibah eksternal. Ada beberapa hal yang saya dapatkan bukan dari kementerian saja, tapi dari beberapa daerah, beberapa lembaga. Yang pertama yang saya terapkan, ini sebenarnya saya dapat tadi dari Pak almarhum David Samyono. Beliau katakan bahwa kita harus punya kekasan penelitian. Roadmap penelitian diri kita apa? Itu yang seringkali menjadi titik tolak. Tadi sudah disinggung beberapa pembicara tadi. Kita mau penelitian soal apa, tapi kita tidak punya pengalaman penelitian di situ. Itu yang menjadi kekhawatiran para pemberi hibah untuk dapat melihat profesionalitas atau melihat keseriusan kita menangani hal itu. Nah, roadmap penelitian saya terkait dengan kearifan lokal dan agama lokal di situ. Nah, itu yang kemudian saya kembangkan, itu menjadi kekasan penelitian dan roadmap penelitian saya. Itu yang kearifan lokal terkait dengan toleransi, kearifan lokal terhadap ketahanan nasional, kearifan lokal terhadap soliditas, keagamaan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kekasan yang saya punya roadmap penelitian buat saya pribadi seperti itu. Lalu yang kedua, berjejaring dengan pemerintah, akademisi dan praktisi. Tadi sudah singgung tentang triple helix. Sebenarnya pemerintah kita sejak 5 tahun yang lalu itu sudah menerapkan triple helix, bagaimana sinergitas antara pemerintah, akademisi dan praktisi. Kalau dalam bahasa tadi ada yang Prof. Heri atau tadi mengatakan triple helix tentang industri. Nah, bagaimana hasil penelitian kita bisa menjadi sebuah konsep untuk bisa dikembangkan. Nah, kalau dalam yang saya lakukan tadi, saya membangun jejaring dengan pemerintah, akademisi dan juga praktisi akademisi di lingkungan lain. Tadi disinggung bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan banyak keilmuan yang beririsan dengan keilmuan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mencari informasi dan peluang pendanaan eksternal. Nah, di dalam riset kita sudah ada undang-undang tentang riset nasional. Itu sudah ada dan sudah ada pokok permasalahan atau apa-apa yang akan dibahas selama tadi yang 2017 sampai 2045. Itu kan terkait dengan rencana induk riset nasional. Nah, pengembangan riset nasional tidak akan jauh-jauh dari itu. Lalu sebab itu pola pemahaman dan lain sebagainya kita perlu memberikan sebuah topik-topik penelitian yang terkait dengan rencana induk riset nasional. Itu yang kemudian menjadi roadmap penelitian kita sesuai dengan bidang keilmuan kita. Lalu yang selanjutnya yang saya lakukan adalah saya mempelajari rencana strategis pengembangan daerah. Setiap daerah mempunyai rencana strategisnya masing-masing. Nah, bagaimana kalau di Kabupaten Semarang saya mempunyai draft rencana strategis untuk 3 tahun ke depan. Nah, bahkan di bulan Februari kemarin saya diundang untuk dapat mewakili akademisi untuk bisa berdiskusi dengan Bupati dan DPRD untuk dapat memetakan rencana pengembangan daerah. Lalu yang ketiga, cari tema pemberi hibah. Tadi ada tema-tema. Kalau kita punya tema-tema yang bisa kita usulkan, ada tema-tema yang bisa disampaikan kepada pemberi hibah tadi. Sesuaikan dengan tema atau topik, karena mereka mempunyai konsep tersendiri, rencana strategi sendiri. Lalu belajar menulis proposal, tadi sudah disampaikan, disinggung oleh pemerintah sebelumnya, bagaimana proposal penelitian, lalu rajin-rajin kirim proposal penelitian dan kompetisi hibah. Terakhir di banner yang brosur yang disampaikan Prof. Adilin Sila tadi, saya sempat mengirimkan, tapi ditolak karena tadi ternyata kalau sudah dapat, ternyata itu dapatnya
susah karena dibagi lagi, karena mereka hanya mendanai 30 atau 40 proposal penelitian. Jadi rajin-rajin kirim proposal penelitian, jangan takut ditolak, karena ditolak itu sebuah permasalahan biasa dalam konsep penelitian dan penulisan. Terakhir, hidup kita yang sebatas apa yang kita ketahui. Jadi semakin banyak kita tahu, maka semakin banyak kita akan bisa melihat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Purim. Baik, luar biasa nih Pak Febri. Wow. Jadi saudara sekalian, jangan pernah takut kalau mau membuat proposal penelitian ditolak. Ditolak sekali itu adalah modal untuk mendapatkan yang sesungguhnya, begitu ya. Ya, saya kira tidak banyak ulasan saya. Paling tidak sebetulnya tadi ada hal yang sangat menarik di situ, adalah ada roadmap penelitian dan juga kekhasan, ya. Jadi artinya salah satu yang membuat kemudian proposal itu diterima, ya. Saya kira terima kasih untuk sharing itu. Nanti mungkin teman-teman para peserta akan banyak juga bertanya tentang hal tersebut. Nah, kita akan kepada panelis yang kedua, Pak Bayu dari Uniera. Saya persilahkan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Purim. Ya, silakan Pak Bayu. Selamat sore, Bapak Ibu Doktor beserta yang sangat begitu saya hormati. Saya sangat merasa berbangga diri di dalam hal ini karena saya berada di tengah-tengah orang yang hebat. Dan izinkanlah saya, walaupun saya tergolong masih muda, tetapi izinkanlah saya memberikan sedikit sharing mengenai bagaimana strategi dari kami Universitas Halmahera dalam mendapatkan berbagai hibah yang ditawarkan, baik dari Dikti maupun dari Pemda. Kalau tadi Pak Febri sudah menjelaskan bagaimana pengembangan strategi dari beliau. Nah, saya lebih akan banyak menjelaskan mengenai dari institusi kami. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah strategi kami dalam hal mendapatkan hibah-hibah ini, seperti itu. Mungkin bisa di-share PPT-nya. Saya sudah kirimkan ke Ibu Enta. Ya, terima kasih. Jadi outline sharing saya pada hari ini, yaitu yang pertama gambaran perkembangan penelitian kami di Universitas Halmahera. Kemudian yang kedua adalah strategi mendapatkan hibah. Jadi saya mulai dari tahap persiapan kami, kemudian tahap pengusulan, serta tahap pelaksanaan monef dan pelaporan. Karena semua hal ini berkaitan erat untuk kita mendapatkan hibah penelitian. Next. Ya, ini beberapa saya berikan gambaran dulu mengenai perkembangan penelitian di Universitas Halmahera. Dari tahun ke tahun, kami mengalami peningkatan jumlah hibah dikti dan kerjasama Pemda yang dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Ini kami lakukan dengan berbagai upaya yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian dari jumlah hibah yang kami miliki, itu kita sekitar 70% dari PDP, kemudian PKM, kerjasama Pemda, penelitian dasar, disertasi doktor, terapan, dan pekerti. Nah, dari semua perkembangan ini, beberapa yang sudah kami capai, yaitu peningkatan penelitian dari klaster binaan menjadi klaster madya. Kemudian kami mendapatkan penghargaan menjadi universitas dengan judul penelitian terbanyak di L2 Dikti 12. Nah, itu adalah beberapa pencapaian yang kami lakukan yang tidak lepas dari beberapa strategi yang kemudian kami sudah lakukan. Nah, strategi itu antara lain dari tahap persiapan, dari tahap persiapan itu kami melakukan yang namanya analisis internal. Nah, jadi analisis internal ini adalah poin pentingnya dilakukan kesesuaian persyaratan untuk setiap skema penelitian yang sesuai dengan sumber daya yang ada di Halmahera Utara. Jadi kami melakukan bagaimana analisis internal betul-betul, bagaimana sumber daya yang kami miliki, yang kemudian sumber daya itu kami cocokkan dengan persyaratan yang ditawarkan dari setiap hibah yang ada. Kemudian dari analisis internal,
kami melakukan analisis eksternal. Nah, analisis eksternal ini lebih kepada topik atau judul penelitian antara roadmap penelitian yang kami usung, kemudian dikaitkan dengan prioritas riset nasional atau PRN. Itu sudah dijelaskan juga oleh Pak Fibri tadi. Kemudian yang terakhir adalah tim coaching. Nah, jadi tim coaching dalam institusi kami, Universitas Halmahera, ini menjadi hal yang penting guna menjadi salah satu langkah kami untuk dapat mendapatkan hibah. Jadi begitu. Jadi kami persiapkan betul-betul di tim coaching. Jadi tim coaching dilakukan setelah pengajuan topik dan judul serta draft proposal penelitian oleh masing-masing dosen calon peneliti di Universitas Halmahera. Next. Ya, ini analisis internal. Analisis internal ini dilakukan dengan kesesuaian sumber daya persyaratan atas skema penelitian yang ada. Nah, ini saya memberikan contoh. Jadi ada sebenarnya beberapa data lagi yang sebenarnya kami kumpulkan secara matang dalam analisis internal ini. Maksudnya begini. Jadi kita lihat betul data pendidikan dosen di Unira itu berapa banyak yang magister, berapa banyak yang doktor. Kemudian dari pendidikan itu kita lihat jabatan fungsionalnya. Asisten ahli, lektor itu sudah berapa, lektor kepala sudah berapa. Nah, dari situ kenapa kemudian kita cari tahu hal itu? Karena semua data ini akan berkaitan erat dengan persyaratan yang ditawarkan oleh masing-masing hibah dari pemerintah. Nah, ini contohnya. Contohnya ada penelitian dasar. Penelitian dasar itu memiliki syarat ketua pengusul berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Nah, jadi ini kita tekankan. Jadi sehingga ketika kita sudah punya data ini, maka kita sudah tahu betul persiapan kita untuk sebelum kita membuat proposal dan kita menentukan topik judul penelitian yang akan kita usung untuk mengikuti hibah ini, seperti itu. Nah, kemudian data-data yang lain juga yang kita harus kumpulkan adalah track record dari masing-masing dosen ini. Nah, jadi data ini kemudian kita kumpulkan dalam LPPM kita sehingga menjadi database supaya kita bisa benar-benar tahu bagaimana kemampuan kita untuk mengikuti hibah penelitian tersebut. Next. Ya, kemudian analisis eksternal. Analisis eksternal ini dimaksudkan untuk penentuan topik dan judul penelitian. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fibri. Yang paling penting adalah yang paling harus kita tahu adalah prioritas riset nasional. Jadi dari PRN atau prioritas riset nasional ini kita tahu bahwa mana kajian-kajian pokok atau unggul yang telah dipersiapkan oleh negara sebagai prioritas riset nasional. Kemudian dari sini, bisa next. Dari sini kemudian kita membuat strategi kita adalah dengan membuat roadmap penelitian kita di Universitas Halmahera secara umum, secara menyeluruh dari masing-masing fakultas yang kita punya. Nah, di sini kita mengangkat beberapa tema besar yang kemudian semua tema ini yang sudah kita kaji, kemudian tema-tema inilah yang kemudian akan menjadi topik unggulan kita dalam hibah itu, mengikuti hibah itu dalam penentuan judul atau tema atau topik penelitian. Nah, di sini ada keagamaan, sejarah dan perdamaian, lingkungan, pangan, bahan dan alat obat, sumber daya pesisir, kebencanaan, energi dan seterusnya. Jadi tema unggul roadmap universitas ini sudah ada. Kemudian kita yang akan membuat suatu bentuk tim coaching dari dalam hal ini. Jadi dosen-dosen itu sudah tahu mana topik-topik unggulan yang akan kita angkat untuk jadikan proposal penelitian yang kemudian akan diikutkan dalam hibah-hibah penelitian yang diusungkan oleh pemerintah, seperti itu. Bisa next. Ya, dalam penentuan topik dan judul penelitian, di sini kita tekankan bagi dosen-dosen di Universitas Halmahera itu adalah dengan beberapa strategi untuk mendapatkan judul dan topik penelitian. Yang pertama yaitu memperkaya literatur, kemudian mempertanyakan teori yang ada, karena dengan itu kita akan mendapatkan ide-ide baru. Kemudian yang kita selalu motivasi kepada dosen-dosen sekalian itu adalah banyak menghadiri seminar begitu, dan dari seminar itu kita berharap munculkan ide-ide baru. Kemudian mengembangkan komunikasi secara luas. Kemudian identifikasikan masalah nyata sekitar kita, karena masalah ini yang akan menjadi identik dari topik dan judul yang akan kita teliti.
Kemudian jalin komunikasi dan koneksi dengan kolega di pemerintahan. Nah, ini adalah beberapa strategi kami, salah satunya, dan ini terbukti sehingga kita mendapatkan banyak hibah-hibah dari Pemda, seperti itu. Kemudian, menjalin komunikasi dengan industri untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi, karena industri ini adalah melekat erat ya dengan prioritas riset nasional tadi. Begitu. Bisa next. Ya. Berikutnya yaitu tim coaching. Nah, dalam tim coaching ini prioritas utama kita adalah jika dosen-dosen sudah menentukan topik, judul, dan sudah memiliki draft proposal. Nah, jadi Unira itu memfasilitasi setiap dosen itu untuk dapat di tim coaching. Jadi tim coaching itu kita datangkan pendamping dari internal dan pendamping dari eksternal. Ini ada di sini ada Pak Ricardo. Pak Ricardo itu sangat-sangat membantu kami dalam hal ini karena Pak Ricardo selalu menjadi pendamping eksternal kami di sini. Kemudian kesesuaian proposal dengan panduan terbaru dari Kemendikbudristek. Jadi hal yang paling ditegaskan di sini ketika kita melakukan tim coaching yaitu kesesuaian proposal dengan panduan terbaru dari Kemendikbudristek, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tingkat kesiapterapan teknologi. Nah, ini yang paling penting juga karena ini merupakan salah satu penilaian apakah hibah kita itu bisa lolos atau tidak. Nah, karena ini adalah tingkat penilaian untuk kesiapterapanan teknologi yang akan kita buat. Bisa next. Nah, berikutnya adalah proses pelaksanaan tim coaching itu sendiri. Jadi, pada saat kita melakukan tim coaching, beberapa regulasi yang paling kita tekankan itu adalah regulasi penentuan kajian. Nah, jadi kita benar-benar tekankan pada setiap dosen itu untuk tahu betul permasalahan di masyarakat, kemudian harus melakukan prioritas penanganan masalahnya, kemudian kita lakukan penelitian. Jadi di sini akan muncul topik-topik dan kajian-kajian penelitian yang akan sangat membantu masyarakat. Nah, dalam hal ini, sehingga ketika ini dicocokkan atau disinkronkan dengan prioritas riset nasional tadi, maka kita yakin setiap judul atau topik penelitian yang kita usung itu bisa didanai oleh pemerintah. Bisa next. Ya, untuk tahap pengusulan sendiri, di sini juga kami benar-benar mendorong setiap dosen untuk dapat melakukan pengusulan terhadap hibah-hibah yang kemudian sudah dibuka seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi latar belakang kami sehingga banyak penelitian kami yang bisa lolos seperti itu. Cuma itu yang menjadi titik masalahnya yang kemarin itu adalah bagaimana cara kami untuk yang sekarang ini, karena kan sekarang kami tidak lagi binaan, tetapi kami sudah madya, sehingga ada strategi-strategi lagi yang harus kami lakukan untuk itu. Bisa next. Nah, ini hal yang penting juga yang kami lakukan di Unira itu sendiri, di mana ketika sudah selesai dilakukan tahap seleksi oleh Kemendikbudristek dan proposal itu dinyatakan lolos, kami dari Unira dalam hal ini LPPMP itu sangat menitik beratkan pada Monef. Jadi Monef selalu kami lakukan, Monef internal, kemudian Monef eksternal. Apa sih kaitannya? Kenapa kemudian ini menjadi titik penting? Karena ketika nanti hasil dari penelitian itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sejak awal, baik itu tidak ada publikasinya dan tidak ada pelaporannya, ini akan menjadi catatan merah. Nah, catatan merah ini yang kemudian akan merugikan kita sebagai institusi dan juga dosen itu sendiri, seperti itu. Makanya kami dari Unira benar-benar strategi ini dilakukan adalah menitik beratkan pada evaluasi hasil. Jadi kita benar-benar tekankan pada setiap dosen untuk dapat melakukan pelaporan dan integrasinya terhadap apa yang sudah dicapai berupa output jurnal itu harus sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal. Nah, seperti itu. Untuk untuk kemudian menjadi masukannya lagi adalah kami itu melihat strategi dari pembuatan topik dan judul penelitian itu lebih kepada menjurus kepada apa yang sudah ditetapkan oleh riset nasional tadi. Nah, jadi ada beberapa kajian juga secara teologi. Di sini saya bisa sebutkan. Di sini kami ada cukup banyak ya untuk proposal-proposal kami dari bidang teologi itu yang kemudian lolos hibah. Salah satunya itu ada dari Ibu Ramelia yang kemarin baru lolos hibah.
Itu topiknya adalah peran gereja dalam pengembangan pendidikan Kristen bagi anak muda pada era teknologi digital di Jemaat Ictius Wari. Nah, ini kenapa kemudian saya menjelaskan hal ini? Saya ingin menekankan bahwa kemudian topik-topik teologi itu juga bisa bersaing sebagai hibah nasional dalam hibah nasional ya. Karena tapi yang paling penting adalah kita melihat rumpun ilmunya saja. Kalau di sini Ibu Ramelia, saya ambil contoh, beliau itu ambil rumpun ilmunya tadi adalah sosial humaniora seperti itu. Tetapi tetap bidang kajiannya adalah teologi seperti itu. Nah, ini terbukti salah satu yang lolos seperti itu, Pak Purip. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Saya kira ini adalah keragaman yang kedua yang kita dapatkan dari panelis, bahwa ini menyajikan potret dari proposal penelitian berdasarkan institusi. Dan rupanya ini menjadi salah satu yang sangat penting menurut saya, karena dosen-dosen pun akan kemudian didorong sampai kepada pembuatan tersebut. Nah, yang menarik itu adalah ketika bicara tadi monitoring di sana, monet internal eksternal, menurut saya ini sangat prinsip ya. Karena kemudian sebelum dilakukan monetnya itu, artinya belum ada semacam lisensi bahwa proposal penelitian itu untuk kemudian sampai ke yang dituju, kurang lebih seperti itu. Terima kasih sharingnya Pak Bayu. Saya kira nanti teman-teman peserta pasti akan banyak juga bertanya. Semoga nanti bisa memberkati dan juga memberi explore yang lebih untuk teman-teman yang lain yang akan bertanya.